Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rini Andriani dari kelas 11 PMIA 1 ingin menyampaikan materi tentang sistem reproduksi pada manusia. Sistem reproduksi pada manusia adalah suatu rangkaian dan interaksi organ dan zat dalam organisme yang digunakan untuk berkembang biak yang akan menghasilkan individu baru dari jenis mereka sendiri. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria terdiri dari penis, skrotum, dan testis. Dan fungsi penis sebagai saluran kencing atau urin sekaligus tempat keluarnya sperma yang sudah matang. Skrotum berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi sperma, sedangkan testis sendiri berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Selanjutnya, sistem reproduksi pada wanita terdiri dari ovarium, oviduk atau tuba Fallopi, rahim atau uterus, dan vagina. Yang mana fungsinya yang pertama adalah ovarium, bertanggung jawab untuk memproduksi hormon seperti estrogen, progesteron, dan ovum atau biasa disebut sel telur, yang mana ovarium merupakan penghasil ovum. Yang kedua, oviduk atau tuba Fallopi. Tuba Fallopi berguna sebagai tempat terjadinya fertilisasi, mengangkut ovum dan membawanya ke dalam infundibulum atau bagian ujung tuba Fallopi menuju rahim. Infundibulum berbentuk seperti corong. Dan yang ketiga, uterus adalah organ reproduksi wanita yang berongga dan bentuknya seperti buah pir, merupakan rumah bagi janin yang sedang berkembang hingga siap lahir. Dan yang terakhir adalah vagina, merupakan saluran akhir organ reproduksi wanita, berfungsi menjadi jalan keluar darah saat menstruasi, jalan lahir bayi, serta jalan masuk sperma menuju rahim. Selanjutnya, fertilisasi atau pembuahan, yaitu proses peluburan antara sel telur dan sel sperma yang sudah matang membentuk zigot. Proses ini terjadi di dalam oviduk dan prosesnya terjadi sekitar 7 hari yang disebut juga dengan masa subur. Jika terjadi pembuahan, terbentuk zigot. Zigot akan menempel pada dinding rahim sekitar hari ke-8 sampai 9. Dan jika berlanjut akan terjadi kehamilan selama 9 bulan ke depan. Masuk ke siklus menstruasi. Siklus menstruasi terjadi ketika lapisan dinding rahim atau endometrium yang menebal luruh karena tidak adanya pembuahan sel telur. Proses terjadinya menstruasi sekitar 7-10 hari. Setiap perempuan beda periodenya. Ada yang 3 hari, 7 hari, bahkan 10 hari. Itu dipengaruhi oleh hormon FSH, estrogen, lalu LH, dan progesteron. Selanjutnya masuk pada penyakit dan gangguan pada sistem reproduksi manusia. Yang pertama ada HIV atau AIDS, yang kedua adalah genero, yang ketiga adalah sifilis, yang keempat adalah klamidia, yang kelima adalah keputihan. Yang mana HIV atau AIDS disebabkan oleh virus, genero disebabkan oleh bakteri, sifilis disebabkan oleh bakteri, klamidia disebabkan oleh bakteri, dan keputihan disebabkan oleh jamur. Sampai sini penjelasan saya tentang sistem reproduksi pada manusia. Apabila ada kata-kata saya yang salah dan penjelasan saya yang tidak jelas, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.